Masuk dan membahas satu tema yang sangat-sangat menekankan mengenai apa yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai relasi. Ini adalah hal yang bagi saya nanti saya akan mulai dengan mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya relasi itu anugerah. Meskipun hari ini setelah manusia jatuh di dalam dosa, relasi itu juga bisa melukai saudara dan saya. Tetapi kita mesti lihat ini sebagai anugerah pertama-tama. Nah, sayangnya memang pembahasan mengenai ini kemudian kita 1 tahun 1 kali. Saya pikir Reform belajar banyak, tapi giliran ngomong mengenai cinta kasih 1 tahun sekali. Pantas kita dingin sekali kadang-kadang. Tetapi mari kita mulai lihat beberapa hal. Saya akan mulai dengan mengajak kita untuk melihat bahwa relasi itu anugerah. Mari kita baca dari 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, kita baca bersama-sama, cuman 3 ayat. Kita baca bergantian bersama-sama ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau saudara dan saya diminta untuk masuk ke dalam apa yang disebut sebagai relasi, dan di dalamnya ada kasih di dalam relasi itu, maka kita harus melihat ini sebagai anugerah. Relasi kasih adalah anugerah dari Allah. Pertama, kenapa demikian? Pertama, ini adalah desainnya Tuhan. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang berelasi. Ketika Dia menciptakan saudara dan saya sebagai gambar Allah, Dia menciptakan kita sebagai ciptaan yang tidak masuk ke dalam relasi. Oleh sebab itu, maka ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta ini kan dikatakan sungguh amat baik. Pencipta alam semesta yang mengatakan sungguh amat baik itu di dalam pasal 2, waktu dia melakukan asesmen terhadap ciptaan yang sungguh amat baik, dia ketemu ada satu kondisi yang tidak baik, yaitu manusia itu seorang diri saja. Artinya Allah memang mendesain manusia untuk apa? Untuk masuk ke dalam relasi dan kemudian mereka berelasi dengan Allah. Nah, yang saya mau katakan sekarang adalah ini adalah anugerah, karena justru dengan masuk ke dalam relasi, saudara dan saya menjadi serupa dengan Allah. Kenapa Tuhan panggil kita masuk ke dalam relasi? Kenapa tidak baik manusia itu seorang diri saja? Karena justru ketika saudara dan saya masuk di dalam relasi, saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam relasi kadang-kadang saudara dan saya mengalami kesulitan karena orang yang kepadanya kita datang atau yang datang kepada kita biasanya kan punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan. Biasanya dia punya kekurangan itu tidak kelihatan kalau saudara jatuh cinta sama dia. Kalau sudah jatuh cinta sama seseorang, wah dia punya kekurangan, itu kita anggap tidak ada. Semua yang ada itu kelebihan, bahkan kekurangan pun bisa menjadi kelebihan. Paling tidak itu menjadi lebih kurang dari kita kan ya. Kita bisa menerima apa adanya. Tetapi kalau seandainya dia itu orang yang bukan orang yang kita cintai, maka sulit sekali bagi saudara dan saya untuk menerima dia. Tetapi memang sebenarnya teman-teman, kalau saudara dan saya masuk ke dalam relasi dan menemukan ada kekurangan, jangan terkejut, karena sejak pertama kali Allah menciptakan manusia, manusia yang diciptakan sebagai sungguh amat baik itu sudah punya kekurangan dan keterbatasan. Kita diciptakan sebagai gambar Allah, sungguh amat baik. Sungguh amat baik tidak sama dengan tidak ada keterbatasan sama sekali. Makanya dikatakan tidak baik. Allah menciptakan perempuan untuk memainkan peran yang tidak bisa dimainkan oleh laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Maka Allah selalu membawa saudara dan saya masuk ke dalam relasi, dan tadi dia bilang kalau saudara dan saya lihat di dalam teks itu, kalau saudara dan saya adalah anak-anak Allah, kita adalah umat Allah, ya kita masuk ke dalam relasi. Karena dengan demikian saudara dan saya menjadi serupa dengan dia. Tetapi juga di sisi yang lain, di dalam teks itu, di dalam konteks relasi, saudara dan saya itu juga bisa bersaksi. Relasi adalah anugerah, karena melalui relasilah saudara dan saya menjadi saksi. Dengan kamu masuk ke dalam relasi dan kamu bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, maka dunia ini akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Artinya orang nggak tahu saudara dan saya adalah murid Kristus kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam kamar berdoa sendirian.
Sampai hari ini banyak orang menganggap bahwa ya menjadi murid Kristus ya berarti memiliki relasi personal dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu maka hari ini di dalam konteks gereja-gereja Injili, orang lebih menekankan renungan pribadi daripada masuk ke dalam komunitas dan berelasi satu dengan yang lain. Bagi saya renungan pribadi itu tidak ada masalah. Tetapi menjadi masalah kalau renungan pribadi meniadakan relasi komunal. Kenapa? Karena di dalam konteks relasi komunal lah, saudara dan saya kemudian menikmati kehidupan sebagai saksi Allah. Yang ketiga, saudara dan saya akan menemukan bahwa di dalam relasi Allah itu kemudian menolong saudara dan saya untuk bertumbuh dan saling melengkapi. Tadi saya bilang laki-laki memainkan peran yang tidak dapat dimainkan oleh perempuan. Perempuan menjalankan peran yang tidak dapat dijalankan oleh laki-laki. Itu berarti saudara dan saya masuk ke dalam relasi yang sifatnya complementary. Sebenarnya bukan cuma laki-laki. Kalau pendeta Stephen Tong dia bilang, jangan hanya lihat ini di dalam konteks romantis laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena hari itu laki-laki mewakili 50% populasi manusia, perempuan mewakili 50% yang lainnya. Sehingga ini sebenarnya ada di dalam konteks relasi yang jauh lebih universal, bukan hanya sebuah relasi yang sempit. Tapi kemudian, saudara, yang keempat, relasi kasih itu anugerah. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam apa yang hari ini kita mau bahas, yaitu romantisme. Romantis boleh nggak? Sebelum kita lanjutkan. Kalau nggak boleh, kita bubar nih. Saya doa tutup sekarang. Romantisme itu sesuatu yang wajar tidak ya? Tinggal saudara dan saya menemukan batasnya. Pacaran itu juga nggak boleh, nggak ada romantisme sama sekali. Menikah itu melibatkan romantisme. Kalau nggak ada romantisnya ini hati-hati ya pemuda-pemuda reform ini. Pacarannya PA melulu. Ketemu di mana? Di gereja. Habis pulang gereja sudah nggak ada relasi lagi. WA pun cuma pagi hari jam 5 pagi kirim renungan. Habis itu nggak dibalas WA-nya orang lain. Wah, saudara jangan masuk ke dalam relasi pacaran kalau memang hanya mau begitu. Di NRIC kemarin ada yang tanya kan, pegangan tangan boleh nggak? Oh ya, kalau pegangan tangan sebenarnya nggak ada masalah. Saudara nyebrang jalan dari sini ambil duit di BCA itu tuh, yang cowok tuh tolong jaga baik-baik pacarnya. Kalau bukan pacar ya jangan pegang tangannya. Itu pacar orang persoalan nanti ya. Tetapi kalau pacar saudara nggak apa-apa sambil menyeberang saudara pegang tangan. Tapi jangan juga karena pengen pegang tangan, wah, pekerjaan saudara nggak masuk PH, bolak-balik jalan seberang jalan. Itu juga jadi masalah. Tapi romantisme itu berkat kok. Itu anugerah yang Allah berikan bagi manusia sebenarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat ya, puisi cinta pertama itu justru ditemukan di dalam perjumpaan antara Adam dan Hawa. Engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkau akan disebut perempuan karena engkau diambil dari laki-laki. Pertama ada kebenaran di situ. Adam itu kenal betul siapa perempuan yang ada di hadapannya dia. Tapi kemudian saudara dan saya melihat cinta itu diekspresikan melalui banyak hal. Makanya banyak orang itu bisa bikin lagu justru ketika dia jatuh cinta atau putus cinta. Dan banyak lagu yang berkaitan dengan jatuh cinta, putus cinta itu menyentuh saudara. Ketika saudara lagi jatuh cinta, wah semua lagu, wah ini gua banget. Begitu putus cinta itu kan yang ciptakan lagu karena dia putus cinta, kita ikut-ikut nangis. Kenapa? Karena satu sisi ya, romantisme itu berkat, relasi itu berkat, maka Allah selalu panggil saudara dan saya masuk ke sana. Pernikahan itu bukan manusia yang cipta. Sekali lagi, relasi pernikahan itu bukan ciptaan manusia. Relasi pernikahan adalah ciptaan Tuhan. Maka saya akan mulai dengan mengingatkan ini. Jangan bertanya, Tuhan apakah saya harus menikah? Berhenti sudah tanya pertanyaan itu. Banyak anak muda selalu, Pak, apakah saya menikah? Kenapa kamu tanya saya? Saya ini sudah punya istri. Saya kira itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan dari di mana saudara mulai adalah saudara harus bilang, Tuhan, saya memutuskan untuk menikah. Tapi jika engkau tidak menghendaki saya untuk menikah, maka halangi saya supaya saya tidak menikah. Artinya kalau saudara tanya hari ini, keputusan yang harus diambil adalah ambillah keputusan untuk masuk ke dalam relasi pernikahan. Meskipun pernikahan itu sulit. Tetapi saya juga mau bilang kepada teman-teman, tidak ada ruang selain gereja ya, di luar gereja, salah satu ruang terbaik bagi saudara untuk menikmati pertumbuhan itu di dalam keluarga.
Di dalam keluarga saudara belajar memaafkan. Di dalam keluarga saudara belajar mengampuni. Di dalam relasi pacaran terlalu gampang untuk memaafkan. Nanti setelah menikah jadi lebih sulit. Sedikit lebih sulit, makin tahun makin sulit. Karena tumpukan itu makin banyak. Itu sama seperti kalau saudara ke bank gitu ya, masih awal saudara pinjaman pertama masih oke, tapi kalau tumpukan makin banyak, makin sulit dapat pinjaman itu. Nah, di dalam pernikahan kadang-kadang ada masa kita sedemikian. Nah, Tuhan melatih saudara dan saya untuk menjadi dewasa itu di dalam apa yang disebut sebagai relasi. Termasuknya dalamnya adalah relasi keluarga. Maka kalau saudara ada di dalam konteks GRI, saudara akan menemukan bahwa hamba Tuhan GRI biasanya mendorong saudara masuk ke dalam pacaran. Pacaranlah, jangan jomblo terus. Jangan terus ada di dalam kamar, keluar dan pacaran. Tetapi juga pada saat yang sama, iya, keluar tuh bukan hanya pacaran saja, tentu saja kan ya. Keluar dari rumah tuh bisa PA, bisa ibadah. Salah satunya pacaran gitu loh. Ini jangan juga terlalu ekstrim menangkap penjelasan lah. Tetapi karena ini adalah sebuah relasi yang baik, seringkali saudara akan menemukan social pressure. Ya, tekanan sosial ketika saudara mulai masuk pada usia tertentu, tiap kali ketemu keluarga orang akan tanya, sudah ada pacar? Begitu saudara bilang belum, mereka akan bilang, coba lihat yang itu. Umurnya sama dengan kamu sudah punya pacar. Bahkan dia sudah menikah. Dia 2 tahun di bawah kamu, anaknya sudah 3. Kok kamu masih belum? Wah, itu kita tuh merasa, aduh Tuhan kapan ini? Kapan? Akhirnya makin umur kita itu menjadi makin apa ya? Ada orang yang makin umur makin sulit menikah. Ada orang yang makin umur akhirnya dia dengan siapa saja dia memilih untuk menikah dan dia tidak menguji. Teman-teman, saya mau ingatkan saudara, pikir baik-baik. Meskipun kami mendorong saudara untuk menikah, tapi kami tidak mendorong saudara untuk sembarang pacaran dan menikah. Kenapa? Karena ada prinsip ini. Saya kutip seorang pengkhotbah yang baik. Dalam relasi pernikahan, seseorang membuat sorga atau neraka di bumi itu tergantung dengan siapa orang itu menikah. Jadi, kalau saudara mau cicipi sorga di bumi ini, pilih pasangan yang tepat. Tapi kalau saudara sudah mau cicipi neraka, meskipun nanti mati masuk surga, mau cicipi neraka di sini, nah, pilihlah orang yang salah. Dan saudara akan ketemu, itu neraka. Selama pandemi, kan kalau banyak orang itu hari ini, keluarga kadang-kadang langgeng, itu bukan karena sering bertemu. Kadang-kadang relasi keluarga langgeng, itu justru karena jarang ketemu, apalagi di zaman kita. Zaman sekarang kan kita punya, kadang-kadang pekerja itu, mereka menikah, setelah itu mereka kerja. Pagi jam 5 kadang-kadang sudah keluar. Kami dari Depok itu harus keluar jam 5 pagi, teman-teman. Pergi kemana? Pergi kerja di Jakarta. Pulang jam 7, jam 8 malam. Sudah capek. Habis itu mandi, tidur, besok pagi. Begitu terus rutinitasnya. Nah, ada banyak orang datang konseling berjumpa dengan saya. Saya selama pandemi 2020 sampai dengan 2022 saja sebelum masuk ke Cikarang. Kira-kira dalam 2 tahun itu ada kira-kira lebih 20 pasang yang datang ke Depok. Itu konseling sama saya dan umumnya mau bercerai. Terus saya tanya, semua selama ini pernikahan baik-baik saja. Lalu kenapa bermasalah? Lalu kemudian mereka cerita. Dari semua cerita saya punya satu kesimpulan. Selama ini mereka kan menikah tapi jarang ketemu. Waktu berjumpa tuh jarang. Begitu pandemi kan tiap hari sama-sama di rumah kan ya. Bikin masalah satu dengan yang lain. Minta maaf pagi, siang ulang lagi, malam bikin lagi. Besok pagi minta maaf lagi. Akhirnya ambil keputusan cerai. Sulit sekali itu kehidupan keluarga. Oleh karena itu maka kalau seandainya hari ini ada orang yang menekan saudara untuk kemudian segera pacaran, jangan-jangan itu saya ya. Saudara mesti juga pertimbangkan bahwa ada prinsip ini. Jangan terlalu cepat juga meresponi yang sedemikian. Jangan lambat, tetapi juga jangan terlalu cepat karena saudara perlu pemikiran yang matang. Karena saudara, tadi sekali lagi, Raffi Sakarias bilang, menciptakan sorga atau neraka di bumi itu bergantung dengan siapa saudara menikah. Oleh sebab itu, kalau saudara hari ini ada di dalam masa pacaran atau ada yang mendekati saudara, hai kaum wanita, atau dunia sekarang juga bisa kebalik. Hai kaum pria, jika ada wanita yang sementara mendekati saudara, saudara harus buka mata lebar-lebar. Siapa dia? Kadang-kadang kalau kita sudah jatuh cinta, saya sering bilang ini sama pemuda, waktu kita sudah mau pacaran, kita tutup mata rapat-rapat. Begitu saudara masuk dalam relasi pernikahan, baru kita buka mata kita, baru kita sadar, aduh kok begini. Lalu kita kasih salah Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berikan dia menjadi suami atau istri saya? Lah, memangnya Tuhan yang itu, kamu yang pilih.
Tetapi begitu saudara sudah masuk dalam pernikahan, sudah diberkati, ya sudah tutup mata rapat-rapat. Memang itu dia sudah. Tetapi kalau saudara masih mau seleksi sekarang ini, pacaran tuh masih bisa putus. Pernikahan tidak bisa. Jangan juga nanti kalau saudara pacaran itu kayak orang menikah. Posesif, ada istilah posesif kan ya. Begitu pacaran, begitu berelasi dengan dia, semua relasi putus. Dia lihat, cowok lihat ceweknya dia, pacarnya dia, ngobrol dengan orang lain, marah dia. Lah, kenapa setelah pacaran dengan orangnya semua relasi putus? Ini pacaran yang tidak sehat. Saudara harus segera mengakhiri relasi yang sedemikian. Bayangkan ya, semua relasi tidak ada, jadi hanya saudara dengan dia. Mau menggenapi katanya dunia ini milik berdua. Enggak, itu mitos. Kalau dunia milik berdua, saudara-saudara yang dari ITSB, PU, itu kampus milik siapa? Kalau masih milik orang lain, jangan terlalu cepat bilang dunia ini milik berdua. Jadi tidak boleh itu masuk dalam relasi pacaran. Lalu ini ya, ini prinsip yang saya mau bagikan. Romantisme itu hanya salah satu dari sekian banyak berkat atau anugerah yang Allah berikan di dalam konteks relasi. Maka romantisme itu tidak boleh membuat saudara dan saya kehilangan yang ini. Itu kenapa posesif itu sesuatu yang tidak boleh. Memang cinta itu senantiasa membawa saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai intimasi. Saya pernah sharing dari mimbar Yakub waktu datang. Saudara, Yakub itu orang kalau saudara baca dalam konteks kurang ajar sekali itu. Dia datang kan dia tidak tahu keluarga mamanya dia kan ya. Lalu dia tanya, apakah kalian tahu Laban, saudara ibu saya? Kan dia tidak tahu, tidak pernah ketemu. Lalu kemudian anak-anak itu, anak-anak yang belasan orang itu kan bantu dia. Oh ya kami kenal, sehatkah dia? Oh sehat. Tiba-tiba mereka bilang, coba lihat, itu anak perempuannya datang. Saudara, Yakub itu jatuh cinta dengan Rahel, itu hari itu tuh. Begitu dia jatuh cinta dengan Rahel, dia lihat Rahel bukan hanya sebagai saudara, tetapi seorang yang karena bisa diambil sebagai istri. Ini macam kalau orang Batak ada semacam pariban. Ini boleh ini diambil sebagai istri dan dia tahu itu dan memang dia jatuh cinta. Apa yang dia lakukan? Perhatikan baik-baik teks itu. Yakub bukan minta anak-anak itu pergi, tapi anak-anak yang baru kasih informasi itu, para informan ini diusir. Kenapa? Karena cinta itu memang seringkali menginginkan apa yang disebut sebagai privasi. Biasanya begitu. Setelah dia pergi, lalu kemudian saudara akan menemukan apa yang disebut sebagai the power of love. Batu sumur dan kubur ini tipis ya. Batu sumur yang biasanya digulingkan oleh belasan anak laki-laki, itu digulingkan oleh satu laki-laki namanya Yakub. Dia mau menunjukkan betapa kuatnya dia di hadapan Rahel. Padahal sebenarnya kalau memang dia kuat kayak begitu, sebenarnya nggak usah lari kan ya. Sudah dia MMA aja sama Esau. Mungkin menang dia. Tapi dia kan lari. Takut sama Esau. Tapi begitu ada Rahel, dia punya kekuatan luar biasa besar untuk menggulingkan batu itu. Cinta itu punya kekuatan sangat besar. Maka kitab Kidung Agung bilang, cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tidak cukup untuk memadamkannya. Jadi itu sesuatu yang baik, saudara. Tapi hati-hati dengan kekuatan cinta itu, supaya kekuatan cinta itu harusnya menghidupkan ini, bukan mematikan ini. Nanti menuju kepada bagian akhir saya akan mulai menjelaskan. Jadi semua relasi yang membuat saudara dan saya punya kemungkinan menjadi serupa dengan Allah itu sudah rusak. Kemungkinan untuk bersaksi tentang Allah rusak. Kemungkinan untuk bertumbuh bersama-sama rusak. Ya sudah, tinggalkan teman-teman. Tinggalkan sudah. Saya punya dosen dulu selalu bilang dan sering saya ulangi kepada pemuda itu. Menangis 3 bulan itu jauh lebih baik daripada menangis seumur hidup. Menangis 3 bulan lebih baik. Jangan juga cepat-cepat saudara putuskan, tapi tolong lihat baik-baik itu. Karena kalau salah, saudara menciptakan neraka di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena pernikahan adalah hubungan. Kalau dia pakai istilah hubungan yang luar biasa, itu melibatkan komitmen. Pernikahan melibatkan komitmen. Komitmen yang membuat tidak boleh terputuskan lagi. Pacaran itu melatih komitmen. Makanya gini, pacaran itu kan relasi yang harus dijalani untuk mempersiapkan pernikahan. Ya, jadi jangan pacaran kalau saudara tidak berencana menikah dengan dia. Kami hanya teman tapi mesra, Pak. Udahlah, putuslah. Orang pacaran itu punya tujuan. Seperti hidup punya tujuan, pacaran juga punya tujuan. Kalau pacaran berarti sementara mempersiapkan pernikahan. Jangan itu ada istilah tes air. Masa pacaran tes air? Memang situ mau berenang.
Kalau saudara mau masuk dalam relasi pacaran, saudara harus mempersiapkan menuju kepada pernikahan. Dan karena pernikahan itu adalah komitmen, maka belajar komitmen. Yang perempuan, kalau pacarmu itu lagi pacaran sama kamu sekaligus dia bangun relasi dengan orang lain, putuskan sekarang. Sekali lagi, putuskan sekarang, jangan tunda. Biasanya dia akan bilang, maafkan saya. Lalu saudara akan bilang, oh cinta kasih itu memaafkan. Dia sudah tidak belajar berkomitmen itu. Pacaran saja kalau dia sudah nggak komitmen, ya kecuali dia lahir baru lah. Kita masih bisa ngomong yang lain. Tetapi kalau enggak, bahaya sekali. Kenapa? Karena relasi pernikahan adalah sebuah komitmen. Pacaran itu melatih hal ini. Pacaran itu, relasi pernikahan menuntut pemeliharaan dan perhatian. Maka kalau ada janji nikah, teman-teman kalau ada pernikahan di gereja datang, jangan cuma datang ke pestanya. Karena di pesta cuma makan, di nikah itu, pemberkatan itu ada janji nikah. Aku akan menemani engkau seumur hidupmu di dalam susah maupun sakit. Di dalam senang maupun macam-macam tuh. Dua dimensi itu selalu disebutkan. Itu janji nikah itu. Karena itu melibatkan pemeliharaan dan perhatian. Dan ini sulit. Maka kalau saudara punya pacar itu, masih pacaran. Pekerjaannya dia lagi makan, dia main handphone terus. Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda. Saudara sakit, saudara punya tarikan napas terakhir. Dia lagi WA. Saudara putus napas, dia tidak tahu, dia cuma serahkan kepada Tuhan. Ini masalah ini dia. Saya dengan Pak David Tong sempat diskusi cukup panjang waktu kami bawa seminar di Kemayoran tentang pacaran. Tapi pada akhirnya kami menyepakati satu hal. Ketika saudara pacaran ya, kalau laki-laki berani ajak saudara perempuan pacaran, itu berarti kalau saudara berani ajak dia pacaran, berani ajak dia keluar, saudara juga mesti siapkan uang untuk bayarkan makanannya dia. Itu melatih tanggung jawab saudara. Jangan sudah ajak makan lalu bilang, saya utang dulu ya. Tolong bayarin. Kapan nanti bayar? Ketika saya menikah. Kita menikah, saya bayar jadi mahar. Kok enak bayar mahar pakai utang selama masa pacaran? Itu sama sekali nggak beres. Tetapi belajar bertanggung jawab. Salah satu ekspresi tanggung jawab, perempuan kalian mesti ingat ini. Kalau dia berani pacaran dengan saudara, dia berani telepon papa saudara untuk kasih tahu. Saya pacaran dengan anak Anda. Kalau dia tidak berani, pergi dari sini. Tapi saudara bisa ukur dari situ. Kalau dia betul-betul cinta, tidak ada apa yang tidak bisa. Saudara minta dia, kasih tahu papa saya. Dan cowok, kalau jangan, tidak usah tunggu diminta. Ketika saudara dekati seorang perempuan dan dia sudah bilang, ya kita pacaran, kasih tahu aja papanya. Supaya apa? Nanti yang namanya relasi pacaran tetap butuh ada orang yang mengawasi, bertanya, dan seterusnya. Itu penting. Saya yakin beberapa orang mulai merasa, kok begitu? Saudara merasa nggak nyaman, tapi ini prinsip yang benar. Saudara perlu bicara dengan orang tuanya. Justru bangun relasi dari awal dengan orang tua itu baik. Tapi bagaimana Pak kalau putus? Ya putus ya biasa aja. Anda bukan orang pertama yang putus waktu pacaran. Di dunia ini banyak sudah yang putus. Biasa aja. Kenapa kita harus bersikap seperti kita adalah orang pertama di dunia ini, korban daripada putusnya cinta itu? Enggak. Melalui pacaran, saudara melatih komitmen, melatih diri untuk memelihara, memberi perhatian, maka boleh juga tanya itu, sudah makan belum? Wajar aja. Tetapi jangan pagi sampai malam saudara tanya, sudah makan belum? Gak ada pertanyaan lain. Seharusnya saudara dan saya melihat bahwa di dalam konteks berpacaran, menikah itu ada ciri yang sama, kerja keras. Komitmen itu biasanya nampak di dalam konteks kerja keras. Saya yakin bahwa saya akan menikahi Vicaris Grace. Itu ketika saya ada di Batam. Waktu itu saya lagi kerja, entah kenapa ya, saya tidak tahu ya. Saya waktu itu kerja skripsi. Jadi Vicaris Grace akhirnya lulus lebih dulu dari saya. Saya lagi kerja skripsi, sekolah suruh saya pergi ke Batam. Saya melayani di sana. Tapi kemudian dosen saya itu baik hati, dia bilang begini, kalau kamu bisa tulis skripsi kamu di tempat kamu pelayanan, saya tetap bimbing. Tapi saya kan nggak punya akses kan ya kepada buku-buku. Lalu kemudian saya tanya dia, bagaimana? Pada zaman itu belum ada WA, teman-teman. Kalau SMS pun 100 kata kan putus. Jadi susah itu kalau saudara mau bikin outline itu di situ. Maka caranya adalah saya ketik, saya email atau kemudian kadang-kadang saya fax.
Saya fax ke kampus, nanti Vikaris Grace yang ambil bawa ke dosen pembimbing itu. Kalau sampai sudah fix jadi, kemudian saya akan bilang begini sama Vikaris Grace, setiap poin di dalam outline itu, kamu cari minimal 3 buku. Jadi dia harus fotokopi itu. Saudara bayangkan, dia lagi kerja skripsinya dia harus cari juga skripsinya saya. Saya baru sadar bahwa itu ternyata kerja keras waktu saya pulang dari Batam. Waktu pulang dari Batam, pakaian saya itu bisa masuk cabin. Pakaian saya sedikit sekali. Tetapi kertas-kertas yang dikirim oleh Vikaris Grace hampir 300 kilo. Sampai tukang pos tuh tanya, "Pak, ini apa?" Saya bilang kertas. "Kenapa dibawa?" "Pak, itu hidup dan matinya saya." Jadi tetap Bapak harus kirim tuh. Saya bayar mahal sekali waktu itu untuk itu. Begitu saya tahu itu 300 kilo, saya membayangkan dia harus bolak-balik. Begitu, saya sudah ambil keputusan waktu dari Batam menuju ke Kota Batu hari itu. Saya ambil keputusan, perempuan inilah yang akan saya nikahi. Model begini, meskipun saya model begini dulu, banyak juga yang suka sama saya. Oh, kalian tepuk tangan, gak ada yang suka sama kalian. Tetapi mari kita mulai lihat di dalam konteks relasi apapun itu yang orang cari, termasuk di dalam relasi romantis, itu adalah cinta kasih. Nama kita coba definisikan. Coba definisikan apa itu kasih. Kasih adalah kerelaan untuk menerima yang lain. Menerima itu include di dalamnya keterbatasan-keterbatasannya. Ada orang yang begini, Pak Tong itu pernah bilang begini, kalau kamu berelasi dengan orang dan dia terlihat terlalu sempurna, jangan. Sempurna sekali, nggak ada kekurangan. Nanti ketika saudara menikah dengan dia, gara-gara berelasi dengan saudara, dia stres, jerawat muncul di mana-mana, putus itu. Sehingga sebenarnya ketika saudara dan saya masuk ke dalam relasi kasih itu selalu menuntut kehadiran yang lain di dalam kehidupan kita. Relasi seperti ini kan tetap harus dibangun atas dasar kasih. Harus ada yang lain tuh. Pihak lain harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sama, kalau saudara membangun relasi yang romantis itu juga, ya ada semacam penerimaan. Menerima yang lain itu kadang-kadang, teman-teman, hati-hati ketika saudara pikir pacaran itu karena melibatkan intimasi dan gak ada yang salah dengan itu. Pernikahan melibatkan intimasi. Orang membayangkan kalau dia menikah, nanti dia hanya menikah dengan calon suami atau calon istrinya. Jangan lupa, pernikahan itu bukan hanya mengikat 2 insan, tetapi mengikat minimal 2 keluarga. Di dalam adat tertentu 2 kampung. Makanya waktu pesta tuh setengah mati kita kan ya, waktu mau menikah. Sebenarnya bukan masalah pestanya, tetapi ada kebenaran di belakang itu bahwa pernikahan itu mengikat orang banyak. Itu yang membuat misal saya dengan Vikaris Grace waktu mau menikah, mereka tanya, keluarga tanya, nanti acaranya setelah dari gereja tetap ada sama-sama makan lah gitu. Itu di mana? Mau di rumah atau di restoran? Saya bilang enggak, kita di restoran karena di rumah potensi berantem gede. Pesta di rumah laki-laki misalnya, rumah perempuan, keluarga laki-laki datang kan ya, masak di situ. Lalu kemudian nanti setelah sudah capek, ada hal-hal yang dalam proses lamaran itu tidak beres. Itu yang diungkit-ungkit. Sambil dia potong daging, masak di sini, makan, mahar belum bayar. Masalah itu. Sehingga saya pikir udahlah kita pergi ke itu, enggak harus banyak, tetapi kita ada di sana. Tapi kehadiran yang lain itu penting. Saudara kalau mau menikah dengan seseorang, pacaran lalu mau menikah sama seseorang, jangan cuma pikir saya akan terima dia dalam hidup saya, seumur hidup saya. Ingat, dia punya papa, dia punya mama, dia punya kakak, dia punya adik. Siap nggak? Karena saudara akan berelasi dengan dia. Nggak bisa itu semua relasi yang ini putus demi pernikahan. Meskipun setelah menikah, ini prioritas kan ya. Yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Tetapi itu tidak berarti memutuskan relasi sama sekali. Ini adalah hal yang saudara perlu perhatikan. Kehadiran yang lain itu menjadi penting karena pacar saudara itu pasti bawa-bawa yang lain. Selain dia punya kekurangan, dia mesti bawa yang lain. Kasih itu melibatkan tindakan untuk memberi diri demi kebaikan orang yang dikasihi. Sekali lagi ya, kalau saudara mengasihi, saudara akan memberi diri saudara untuk kebaikan orang lain. Jadi kita tuh kalau mengasihi bukan hanya sekedar karena saya dapat apa dari dia. Cinta tuh selalu melibatkan 2 dimensi ini kalau kita manusia. Sifat yang bersifat reaktif. Karena ada yang menarik pada dia, maka saya datang kepada dia. Jangan juga pacaran dengan orang yang sama sekali saudara tidak tertarik.
Hanya ke atas, aduh kasihan gak ada yang mau sama dia, biar saya aja lah. Nggak bisa. Harus ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saudara, paling tidak ketertarikan natural itu sesuatu yang natural. Jadi cinta manusia itu memang bersifat reaktif, tetapi juga cinta manusia itu tidak semata-mata reaktif. Cinta manusia itu juga adalah cinta yang berbeda dengan yang lain, bukan hanya semata-mata keuntungannya dia. Itu adalah cinta yang bisa kreatif, membuat kondisi yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Adam itu dalam kondisi yang tidak baik itu, dengan keberadaan Hawa dia menjadi lebih baik gitu. Nah setelah saudara pacaran bagaimana nilai? Ya, ini kan sebagian masih kuliah kan ya? Nilai saudara setelah pacaran bagaimana? Atau dalam ruangan ini nggak ada yang pacaran? Saudara hanya ibadah aja hari Minggu, PA hari Sabtu. Nggak ya, KTB tiap hari KTB, Pak nggak sempat pacaran, Pak kami KTB itu. Kita tutup sebagian KTB nanti. Biar saudara bisa pacaran. Tapi kalau saudara masuk ke dalam relasi pacaran, bagaimana saudara punya kuliah jadi lebih baik kah? Relasi dengan orang tua menjadi buruk kah? Kadang-kadang orang tua punya mau-mau itu bikin kita tuh, kalau kita sudah cinta, orang tua punya mau macam-macam, itu siapa yang kita musuhi? Pacar atau orang tua? Udah pernah pacaran ya? Kenapa diam? Siapa yang cenderung saudara lawan? Pacar atau orang tua? Kalau saudara lebih cenderung lawan orang tua, saya mau ingatkan saudara, itu berarti sebenarnya saudara lebih dekat dengan orang tua. Kenapa saudara korbankan yang lebih dekat demi yang baru datang? Kecuali kalau larangannya dia salah. Saya tidak setuju dengan dia. Kamu anak laki-laki saya mau kamu pacaran sama laki-laki. Kalau itu kamu lawan. Tetapi kalau dia masih bicara mengenai prinsip-prinsip yang benar, saudara perlu mempertimbangkan itu. Restu orang tua bukan segala-galanya, tetapi restu orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi kalau orang tua saudara kenal Tuhan. Tindakan untuk memberi diri demi kebaikan. Baik siapa yang atur baik atau tidak baik. Ya baik atau tidak baik itu berdasarkan pemikiran dan perasaan yang benar. Kalau saudara cari, saya tadi iseng sebelum naik ke sini saya coba cari apa itu cinta, apa itu kasih. Cuman pakai Google aja. Dia pakai istilah perasaan positif. Jadi cinta itu perasaan positif. Saya nggak merasa demikian, karena bagi orang Kristen, cinta itu bukan perasaan semata-mata. Cinta melibatkan perasaan, tapi perasaan yang diarahkan oleh pemikiran yang benar. Maka saya tulis di situ, berdasarkan pemikiran dan perasaan, dua-dua ini harus terlibat, yang sesuai dengan interpretasi Tuhan. Ini orang cocok atau tidak, sepadan atau tidak, itu kan harusnya interpretasi Tuhan, bukan kultural. Interpretasi kultural kami di NTT itu ada. Ya saya kira itu sama extend orang Batak juga ada kemiripannya. Orang Batak menikahlah sama orang Batak, kira-kira begitu. Kalau kami keluar dari Nusa Tenggara Timur, kadang-kadang ada pesan tertentu dari orang tua. Nggak usah ambil orang lain, nanti repot lah. Cari aja orang Kupang, lebih gampang. Maksudnya apa ya? Apa mereka akan pakai istilah begini? Kan kalian sudah biasa, kita punya lidah, ini beda lah dengan lidah. Ini hanya urusan makan ya, urusan dapur. Lebih gampang kalau rasanya sama dan seterusnya. Nanti dulu. Sampai sekarang saya kalau ketemu soto suka ternyata. Jadi nggak urusan menikah itu bukan cuma urusan lidah, ada urusan banyak hal di situ. Ada hal-hal yang kemudian saudara dan saya bisa lihat itu sebagai konstruksi sosial semata-mata, maka itu interpretasi yang tidak benar. Interpretasi benar atau tidak itu kadang-kadang bisa saudara temukan di dalam tugas laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Tugas kalau beri beras itu tugasnya siapa? Saudara akan menikah ya. Kan tadi saya bilang putuskan untuk menikah. Beli beras itu tugasnya siapa? Ayo. Beli beras yang 20 kilo tuh, satu karung itu tugasnya siapa? Tugasnya puji Tuhan. Saya pernah pergi ke Indomaret beli beras. Ketemu Pak RT. Pak pendeta ngapain beli beras? Ibu mana Pak? Saudara tahu implikasi di belakang pertanyaan itu? Kenapa Bapak pendeta beli beras? Berarti asumsinya dia beli beras adalah pekerjaan ibu. Nah kalau itu satu karung 20 kilo, kalau lagi mengandung istri saya melahirkan dia di jalan. Pasang lampu dan seterusnya. Ada yang bilang itu tugas laki-laki, iya tapi pas suami tidak ada pasang lah, jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara ini anak-anak terang.
Masak bagaimana? Adalah kadang-kadang masak itu tugasnya perempuan. Sehingga kalau laki-laki pulang tidak ada makanan, marah-marah. Meja makan dibalik, piring dipecahkan. Lah situ nggak bisa masak mie. Masak aja, makan. Memang kadang-kadang menikah itu urusan romantisme ini akan kelihatan juga di dalam hal-hal kecil. Saya ini bisa bikin kopi, teman-teman. Saya bisa. Tapi saya lebih bisa menikmati kopi tanpa gula, meskipun tanpa gula. Kalau istri saya yang bikin. Kopinya sama. Takarannya sama, barang yang dipakai itu sama. Persis sama. Kalau pakai mesin, mesinnya sama. Tapi kalau gelas itu istri saya yang ambil, taruh kopi di situ, minum, rasanya beda. Ya cinta tuh sampai segitunya. Istri saya nggak ada kan ya. Siapa tahu saya bilang cinta, dia rasa beban. Tetapi memang ada unsur sampai segitunya. Tetapi jangan juga ketika tidak ada kopi, kemudian mesin kopi dipecahkan. Bisa tangkap maksud saya. Ya, ada hal-hal yang sedemikian lah. Jangan juga misalnya kalau seandainya tadi saya bilang angkat galon, harusnya kita lah cowok yang angkat ya. Kecuali kalau saudara punya tulang tuh sudah pindah sebelah, jangan juga. Tapi ada istri yang saking sayang, lebih kayak tadi saya lebih senang dapat kopi dari istri saya. Ada istri yang senang kalau beras itu selalu diangkat oleh suami. Sementara suaminya baru habis operasi tulang pinggang. Pokoknya Pak, saya tuh lebih senang kalau kamu yang angkat. Itu sama dengan saya lebih senang lihat kamu meninggal. Ya kita mesti lihat situasi yang tertentu. Nah, interpretasi kultural ini penting, tetapi juga kadang-kadang interpretasi itu yang paling tepat adalah saudara lihat juga kepada firman Tuhan bagaimana peran laki-laki dan perempuan. Sehingga saya akan ajak saudara lihat beberapa hal terkait dengan karakteristik kasti. Kalau saudara dan saya lihat dari definisi ini, pertama dia berorientasi keluar demi yang lain, bukan keuntungan aku. Love itu bisa seringkali berarti saya mencintai kamu karena kamu punya sesuatu dan yang kamu punya itu menguntungkan saya. Makanya saya bilang kan, kalau di NRIC ada waktu saya ngomong mengenai sedikit penjelasan mengenai manusia dan binatang, lalu ada salah satu pertanyaan itu ke saya itu mengatakan begini, Bapak ini termaksud pencinta binatang atau bukan? Saya bilang, oh enggak, semua binatang juga saya suka ya, tapi anjing saya suka. Saya ini dog lovers. Dan saya pencinta anjing sejati. Saya cinta anjing ketika dia hidup maupun dia mati. Semua orang yang cinta anjing hanya pada saat hidup, bukan cinta sejati. Loh, ketika orang menikah itu kan cinta sehidup dan semati. Nah saya, anjing ketika hidup saya kasihi. Saya pelihara, saya punya 2 ekor anjing, saya pelihara dengan baik. Tapi ketika anjing itu sudah jadi daging, itu berkat juga kan. Kenapa tidak? Tetapi ketika saya bilang, saya suka anjing, termasuk di dalamnya dalam konteks ketika anjing itu datang jadi daging saya makan. Mungkin ada kadang-kadang saudara dan saya bilang love itu karena yang dicinta itu menguntungkan kita. Kalau di titik ini saudara mencintai seseorang karena kehadirannya hanya semata-mata menguntungkan dan saudara tidak bisa memberi diri bagi dia, maka saudara akan menemukan bahwa yang lain itu hanya semata-mata alat. Seorang filsuf namanya Immanuel Kant, dia bilang kira-kira begini, filsuf itu ngomong. Dalam relasi antara manusia, jangan memperlakukan manusia semata-mata sebagai alat. Kamu harus memperlakukan dia sebagai tujuan. Tentu saja ini bukan Kristen. Kristen bilang Allah adalah tujuan. Tetapi dia sudah membawa relasi antara manusia itu kepada posisi yang sedikit lebih baik. Ketika manusia pada zaman itu cenderung menjadikan orang lain semata-mata sebagai alat. Immanuel Kant bilang tidak. Prinsip moral menjadikan manusia bukan sebagai alat tetapi sebagai tujuan. Sehingga masuk di dalam pacaran, itu relasi pacaran dan pernikahan, itu yang satu bukan alat bagi yang lain, dan yang satu tidak boleh memperalat yang lain. Oleh sebab itu maka ada prinsip kedua di situ, bersifat relasional itu cinta kasih yang sejati. Ada kerelaan, ada keluasan hati untuk menerima yang lain. Ada keberanian untuk berkorban, maka saudara perhatikan ayat 9 tadi. Allah mengasihi saudara, maka Kristus itu berkorban bagi saudara dan saya. Dan cinta kasih sejati itu bukan semata-mata perasaan. Ya. Jangan jawaban saudara kepada orang tua ketika sudah mau bawa calon pacar itu untuk menghadap orang tua. Nanti bawa pacar bawa menghadap orang tua lah ya. Lalu kenapa harus dia? Habis saya rasanya saya sudah cinta banget sama dia. Nggak bisa yang lain Pak. Nggak bisa yang lain. Kalau yang lain biar mati aja saya. Nggak bisa. Saudara harus memberi penjelasan rasional kenapa dia.
Karena kalau seandainya saudara adalah anggota GRI dan diberkati di sini, saya butuh penjelasan rasional kenapa saya harus menikahkan Anda dengan dia. Saya sudah pernah sharing di sini kan ya, banyak orang itu tidak tahu kenapa mereka mau menikah dengan orang yang duduk di sebelahnya dia. Kenapa harus dia dan bukan yang lain? Ya karena saya cinta dia. Iya, cinta itu bisa dibangun. Saudara pergi ke satu pulau. Pulau itu nggak ada orang, cuman ada Anda bersama dengan, kalau laki-laki bersama dengan seorang perempuan. Percayalah, dalam 7 tahun Anda jatuh cinta. Paling lama itu. C.S. Lewis bilang kebersamaan itu bikin kita, cinta itu bisa dibentuk di dalam kebersamaan. Maka ini prinsip juga yang nanti saya mau bawa saudara masuk kepada bagian-bagian akhir nanti. Tetapi ya cinta itu bukan cuma semacam perasaan. Perasaan itu buta, maka perasaan ini harus diterangi dengan pikiran yang jernih. Makanya kalau mau pacaran mikir. Tetapi harus pacaran, jangan kelamaan mikir juga. Begitu syarat-syaratnya sudah cukup, maju. Kadang-kadang kita mau pacaran tuh kayak mau perang. Tuhan Yesus bilang kalau mau perang duduk dan berhitung. Ini semua sudah jelas, tinggal maju aja. Hitungnya minta ampun. Masa penantian, sekarang kita masuk sedikit. Masa penantian, waiting, itu bukan wasting. Masa penantian itu akan menjadi, kalau kita mau mendefinisikan yang kedua, buang-buang waktu itu. Wasting, kalau saudara dan saya mau lihat kondisi itu. Itu kondisi yang dapat terjadi ketika Anda menjomblo maupun ketika Anda menjalani relasi tertentu. Jadi, istilah wasting itu bukan hanya sekedar kalau saudara dan saya, wah umur saya sudah habis. Buang-buang waktu kalau terus menjomblo kayak begini. Kalau memang di gereja nggak ada, ya udahlah masjid aja lah. Buang-buang waktu. Oh enggak. Orang pacaran pun itu wasting, itu bisa terjadi dalam kondisi saudara pacaran, punya pacar. Kenapa? Karena coba saudara bisa lihat, wasting itu ketika saudara pasif menanti kedatangan orang yang tepat tanpa perjuangan menjadi pasangan yang tepat. Ini egois kalau saudara hanya menunggu orang yang tepat datang, tapi saudara tidak mempersiapkan diri jadi orang yang tepat. Saudara perhatikan Ribka itu cerita cinta yang luar biasa tuh. Saudara baca, punya Alkitab tuh ya, baca kan ya? Ah ini dia, tadi iya. Giliran baca, gini, kalau saudara baca itu, saudara akan ketemu kisah itu indah. Pertama Abraham utus Eliezer pergi ke rumah keluarganya dia untuk ketemu calon istri. Tapi kan dia nggak tahu itu siapa. Eliezer apalagi, dia nggak kenal. Maka dia pergi. Waktu dia pergi, dia cuma berdoa, Tuhan, kalau saya datang, saya akan minta kepada seorang perempuan, berikan kepada saya air minum. Lalu perempuan itu bilang, saya tidak hanya akan berikan kamu air minum, saya akan kasih untamu air minum. Saudara tahu air minum unta itu, unta tuh satu unta minum berapa galon? 10 minimal. Maka kalau dia bawa 10 unta, Ribka harus rela angkat 100 galon. Teman-teman mau? Tapi ini doa yang hampir mustahil. Kalau ada perempuan saya minta air, dia nggak hanya kasih saya air, tapi unta-unta saya pun dia kasih minum. Ini bukan prinsip laki-laki, patriarki yang mau menindas perempuan. Tetapi ada satu prinsip di belakang itu, hospitality. Pada zaman itu orang asing tidak boleh dibiarkan merana. Tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang sanggup melayani orang asing, memelihara kehidupannya sehingga orang asing tidak mati di tempatnya dia. Maka yang diminta oleh Eliezer adalah hospitality. Dan tampaknya orang yang bernama Ribka adalah orang yang terlatih untuk melakukan itu. Begitu doa yang mustahil itu diucapkan, langsung Ribka datang. Eliezer bilang, berikan saya air. Dia bilang, tunggu di sini, saya kasih kamu air dan saya akan kasih unta-untamu air. Saudara langsung lihat ya, Eliezer itu berlutut dan kemudian dia bersyukur. Kenapa? Justru karena yang dia minta adalah sesuatu yang sebenarnya mustahil. Bisa sih, tapi sulit. Harusnya dia bisa bilang begini, saya akan ambil beberapa galon untuk untamu, tapi karena kamu laki-laki, kamu angkat sebagian. Itu normal hari itu. Saya akan kasih kamu minum, saya bantu kamu sebagian, tapi kamu juga sebagian. Tapi dia bilang, enggak, karena kamu tamu, saya akan layani semuanya. Jadi ini sekali lagi, jangan lihat cerita itu hanya sekedar lewat. Tapi saudara harus menemukan ada sejumlah prinsip di situ. Seorang calon pacar yang baik, seorang pasangan yang baik adalah bukan hanya orang yang berdoa menantikan kapan Tuhan bawa pasangan yang tepat bagi Anda, tapi Anda harus melatih diri, mempersiapkan diri menjadi pasangan yang tepat bagi orang lain. Jadi begitu orang lain datang, tepat itu, perjumpaan yang cocok. Wasting terjadi kalau saudara menanti kedatangan orang yang tepat tanpa memperlengkapi diri dengan sistem nilai yang benar. Kenapa? Karena saudara harus menilai yang datang ini tepat atau tidak.
Dari antara 10 yang datang, kadang-kadang ada wanita atau pria yang cukup beruntung. Yang lain cari satu aja susah. Dia dikejar-kejar kemana-mana. Nah saudara, kalau ketika saudara dikejar-kejar, saudara harus lihat nih, yang mana ini yang harus saya tangkap? Mana yang harus saya responi? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan sistem nilai. Kalau saudara hari ini tidak belajar untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak punya sistem nilai yang tepat, ini yang disebut sebagai wasting. Sudah jomblo, tidak punya sistem nilai, kacau. Dan jangan-jangan yang bikin kita menjomblo lama adalah karena saudara dan saya punya sistem nilai kacau. Atau saudara bukannya menjomblo, saudara punya pacar sekarang, saudara bahkan sangat aktif menjalani relasi, tetapi saudara menjalani relasi dengan orang yang tidak tepat, buang-buang waktu. Yang tadi yang saya bilang macam yang posesif, begitu pacaran sama dia semua relasi nggak boleh ada. Sudahlah, buang-buang waktu, tinggalin udah. Dengan saudara meninggalkan dia, saudara mungkin merasa terluka, tetapi kalau dia mencintai saudara, itu adalah pembelajaran yang baik bagi dia untuk berubah. Cinta itu membuat saudara rela untuk melihat dia mengalami perubahan, kadang-kadang lewat proses yang bahkan sulit itu. Atau ada saudara punya pacar, tapi saudara punya pacar selalu mengajak saudara menuju kepada arah yang nggak benar. Ini yang disebut sebagai buang-buang waktu. Jadi buang-buang waktu itu bukan hanya ketika saudara kemudian orang tua bilang kamu buang-buang waktu sehingga sudah sampai pada usia segini pun kamu masih belum punya pacar. Tidak, belum tentu. Kalau saudara sementara mempersiapkan sistem nilai yang baik, mempersiapkan diri dengan baik, itu adalah penggunaan waktu yang baik. Sementara mereka yang sudah pacaran dan siap untuk menikah tapi menjalani proses yang ketiga, yaitu juga buang-buang waktu. Jadi apa itu waiting? Sambil saudara menanti itu bukan pasif, tetapi ini aktif. Bekerja keras mempersiapkan diri menjadi pasangan yang tepat bagi orang yang tepat. Saudara tidak boleh menjadi pasangan bagi semua orang. Tidak. Menjadi pasangan bagi orang yang tepat. Kalau kita punya sistem nilai beres, biasanya orang yang nggak beres pasti nggak akan dekati saudara. Saya di bagian akhir tuh saya pakai kata saringan. Itu otomatis. Kalau saudara punya hidup baik, saudara punya hidup lurus, yang nggak lurus akan enggan memang mendekati. Meskipun kadang-kadang justru karena saudara lurus, hebat juga yang ini lurus ya. Ya sudah saya dekati. Tetapi kalau saudara punya sistem nilai baik, saudara masih bisa memilah, oh ini boleh atau tidak. Masa penantian adalah bukan masa untuk bersiap menerima dan diterima oleh semua orang. Masa penantian adalah masa di mana saudara mempersiapkan diri untuk menerima orang yang tepat, tetapi saudara juga harus siap untuk menolak orang yang tidak tepat. Masa penantian adalah masa di mana saudara mempersiapkan diri sehingga saudara akan diterima oleh orang yang tepat. Dan saudara tidak akan diterima oleh orang yang tidak tepat. Ini masa penantian. Masa pacaran ini, masa yang kelihatannya masih kosong ini adalah masa yang begitu penting, teman-teman. Masa penantian adalah masa di mana saudara bersiap untuk menerima dan diterima oleh orang yang tepat. Masa penantian adalah masa di mana saudara bekerja membangun sistem nilai yang benar. Sambil menanti orang yang memiliki sistem nilai yang sama. Di dalam konteks GRI, saudara akan diminta untuk sama-sama jadi anggota baru menikah. Ada yang bilang itu supaya jadi anggota GRI. Oh tidak, ini aturan nih bikin banyak anggota GRI memutuskan keluar daripada yang memutuskan masuk. Tetapi ini masalah sistem nilai. Sistem nilai itu bukan masalah makan apa, tapi bagaimana saudara mau membangun keluarga. Ada ibadah dalam keluarga atau tidak. Didik anak pakai apa? Teman-teman kalau pacaran itu perlu dong ngobrol-ngobrol apa yang sudah mulai mengarah pada pernikahan. Nanti tanya, siapa yang akan mengendalikan seluruh keuangan di dalam keluarga? Siapa bendaharanya? Menteri keuangan tuh mesti ditentukan tuh. Kalau enggak repot. Apalagi mau punya anak berapa? Ngomong. Jangan sudah menikah baru kemudian bingung-bingung tuh. Memang saudara enggak bisa tentukan sih. Saudara mau 10 juga kalau Tuhan enggak kasih enggak bisa. Tetapi paling tidak ada yang namanya planning. Ada perencanaan itu. Perlu dibicarakan dengan jujur di situ. Nah, ketika saudara merencanakan kehidupan keluarga dari situ dengan obrolan yang gini, pacaran tuh makan-makan boleh, tapi jangan sepanjang 7 tahun pacaran yang saudara tahu itu cuma restoran tempat makan enak. Harus banyak hal saudara tahu karakternya dia, cara pikirnya dia, cocok atau enggak, akan bertumbuh atau tidak. Ini waktunya. Pikir baik-baik. Masa untuk mempersiapkan saringan agar tidak didekati oleh orang yang tidak tepat, tetapi hanya mereka yang tepat. Ini sulit.
Tetapi bukannya tidak bisa. Saudara, nanti satu saat, sebenarnya baik juga kalau satu saat pas model Valentine begini. Saya rasa, itu saya sampai hari ini, Vicaris Grace itu waktu saya maju dan kemudian dia iya, itu hampir I3 berduka itu. Saudara lihat model saya kali ini kan ngomong kayak begini, ngobrol juga kayak begitu. Banyak orang waktu Vicaris Grace bilang iya sama saya. Banyak yang bilang nggak cocok. Itu seperti, dia tuh mahasiswa, kayak mahasiswa teladan lah. Pekerjaan saya itu main sepak bola. Tapi saya belajar serius, tetapi maksudnya gimana ya? Belajar, kemudian ya kalau belajar serius, bikin masalah juga serius. Apa yang saya nggak serius dulu di I3 itu? Sehingga begitu saya datang, kemudian bahkan untuk mendekati dia pun ada aturan yang terlewati. Saya kasih cerita sedikit. Di I3 itu ada aturan ini, orang kalau mau pacaran, itu saya kalau suka Vicaris Grace baru boleh pada tahun ketiga saya menyatakan cinta, meskipun saya jatuh cinta pada tahun yang pertama. Nggak boleh. Jadi kami harus menahan diri berdua 3 tahun. Begitu tahun ketiga baru kemudian. Nah, kalau saya mau ngomong pun, itu nggak bisa langsung. Jadi saya nggak bisa datang kepada Vicaris Grace. Dek, aku cinta padamu, apa jawabmu? Nggak bisa. Jadi bagaimana? Saya tulis surat. Surat untuk Vicaris Grace saya serahkan kepada yang namanya orang tua unit. Satu unit isi 12 orang, 12 mahasiswa. Jadi saya harus serahkan kepada orang tua unit saya. Orang tua unit saya akan serahkan kepada orang tua ya unitnya Vicaris Grace. Mereka meeting rapat dosen. Lalu kemudian mereka serahkan surat itu. Nah, saudara bayangkan kalau tiba-tiba Vicaris Grace jawabannya tidak. Itu berarti seluruh asrama 300 orang wanita, 200 orang laki-laki tahu bahwa saya ditolak kan ya. Saya kira saya harus cerdik seperti ular, meskipun tulus seperti merpati. Kami waktu itu pelayanan sama-sama di radio, pelayanan radio. Jadi waktu itu masih zaman WA, saya duluan pelayanan radio, kemudian saya bilang, nanti kita ketemu sebentar di studio ya. Dia bilang, iya dia enggak tahu kan. Tapi teman-teman, saya sudah investasi dulu, kirim coklat, segala kan. Paling enggak dia sudah punya tanda-tanda. Masa tiba-tiba datang orang enggak tahu apa-apa langsung bilang, aku cinta padamu, pasti jawabannya tidak. Tapi kalau saudara kasih, itu saudara sudah bisa kira-kira gitu lah. Jadi saya tunggu di situ. Biasanya kan kalau kita jadi penyiar radio itu kan mau putar lagu, kita kasih ngomong dulu kan ya. Kita kasih perkenalan lagu. Kali itu saya sambil tunggu dia, saya sudah siapkan lagu kira-kira 45 menit. Begitu saya lihat dia jalan masuk ke studio, saya langsung bilang di radio, pendengar sekalian, 45 menit ke depan Anda akan dihibur. Kemudian kenapa? Karena saya nggak boleh lagi kan ya. Saya mau ngobrol sama dia. 45 menit orang dengar lagu, nggak ada penyiar radio nggak ada ngomong sama sekali karena penyiar radio lagi ngomong sama calon pacarnya. Pokoknya 45 menit itu lagu semua. Saya ngomong aja sama dia. Setelah dia bilang waktu itu kan dia bilang berdoa dulu. Saya bilang sebelum saya datang sama kamu saya sudah berdoa. Ya harus dipikirkan mak tangga ini gosong ini. Jadi begini, kalaupun tunda jangan terlalu lama, 1 minggu. Jadi teman-teman juga saya kira harus ada waktu. Kalau memang mau menunggu tuh jangan menunggu tanpa batas waktu. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menyesal kalian. Sehingga saya bilang 1 minggu ya. 1 minggu kasih jawaban ya atau tidak. Kalau tidak ya sudah. Kita harus mengalihkan mata ke gunung-gunung. Tapi kalau iya ya sudah kita jalan. Begitu Vicaris Grace bilang iya, baru saya tulis surat. Surat itu singkat sekali. Cuma saya kasih kepada bapak unit saya. Bapak unit saya bawa kepada bapak unitnya dia. Mereka rapat di sana. Dan dari rapat itu saya tahu bahwa sebagian dosen sebenarnya tidak setuju. Ada satu dosen yang bilang, Tam, kamu ada tulis surat buat Grace. Itu dosen-dosen di rapat itu nggak setuju. Dalam hati saya, terlambat. Mereka tidak bisa berstrategi kan. Sehingga surat waktu kembali, itu surat belum kembali kan saya sudah tahu jawabannya. Bapak unit saya kasih tahu saya, Tam, ini surat dari Grace. Iya Pak. Begitu saya datang, kamu mau baca dulu. Saya bilang nggak usah Pak, nanti saya baca di kamar aja. Kenapa? Saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya juga singkat. Lalu saya datang ke Pak unit, Pak, sudah Pak, oke. Saudara tahu aturan lainnya? Kalau sudah oke berarti 2 minggu hanya boleh ketemu 1 kali. 2 jam di rumah dosen. Cuman begitu. Kalau saudara lebih dari itu, masalah. Cuci kamar mandi, kerja kebun. Ada semacam tantangan dan kesulitan di situ.
Tapi anehnya di tengah-tengah banyak orang yang merasa yang satu ini malaikat, satu malaikat maut. Kenapa dia iya ya? Dia mestinya melihat sesuatu. Waktu kami ngobrol-ngobrol, nanti kalian ngobrol sama dia lah ya. Tapi waktu kami ngobrol-ngobrol, saya rasa bahwa memang dia melihat sesuatu. Saya juga waktu saya lihat, ada banyak orang kok. Tapi tadi saya bilang salah satu kriteria adalah waktu dia bantu saya dalam urusan skripsi itu, saya yakin ini dia. Tapi dia juga melihat sesuatu yang meskipun waktu itu banyak orang menaikkan bendera setengah tiang, dia tetap maju. Ya, dia juga ada pertimbangan tertentu. Dan kami ngobrol ternyata waktu kami pelayanan beberapa kali. Dia lihat model pelayanannya, kemudian dia rasa mungkin ini orang yang tepat. Nah, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, tapi juga saringan, sistem nilai itu penting, teman-teman. Sekarang saya secara singkat beberapa prinsip di dalam menanti. Jangan mengabaikan Allah. Ya, ketika saudara menanti atau menjalani pacaran, jangan mengabaikan Tuhan. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu adalah sumber dari segala relasi. Tadi saya bilang Allah Tritunggal adalah Allah yang relasional, maka dia mendesain relasi. Dia yang menciptakan lembaga pernikahan dan seterusnya. Maka relasi yang sejati, kasih yang sejati. Kalau saudara mau membangun keluarga, itu semua dimulai dari Allah. Maka tidak boleh melupakan Allah. Cinta bisa dimulai dengan hal-hal yang natural. Ya. Jadi kalau saudara jatuh cinta karena cakep, karena dia cantik, karena dia punya kelebihan-kelebihan tertentu, silahkan. Karena cinta bisa dimulai dari hal-hal yang natural. Ingat baik-baik, tetapi cinta, kasih tidak bisa dipertahankan dengan hal-hal yang natural. Semua yang saudara lihat baik satu saat itu akan menjadi tidak baik. Cinta itu harus dipertahankan dengan dikekalkan dengan sesuatu yang kekal, dan satu-satunya yang kekal dalam hidup saudara adalah Allah dan firman-Nya. Maka itu tidak boleh diabaikan. Karena berasal dari Allah yang kudus, maka relasi dan kasih sejati tidak menentang kekudusan Allah dan standarnya. Bagaimana mungkin Allah itu kasih, lalu saudara mengekspresikan kasih dengan cara melawan kasih? Gak bisa. Ya, ini prinsip-prinsip umum. Allah tidak boleh diabaikan, karena cinta kasih itu datang dari Dia. Yang kedua, dalam masa penantian harusnya ada perjuangan untuk membentuk diri sebagai pasangan yang sepadan. Ini sebuah keharusan. Jadi bentuklah diri saudara, belajar firman, berjuang sedemikian rupa untuk menjadi orang yang sepadan. Apa itu sepadan? Sepadan itu datang dari satu kata Ibrani. Kenekdo, itu bicara mengenai orang yang ada di depan. Kalau dia di depan, saya kenal siapa Tuhan. Karena dia gambar Allah itu. Gambar Allah, sepadan, artinya kalau saya lihat dia di depan saya kenal siapa Tuhan. Ini bicara mengenai kita kenal siapa Tuhan. Sementara ketika dia belakang, kayak di lagu tadi gitu, mendorong bukan untuk jatuh ya, tapi dia mendorong untuk mendekat kepada Tuhan yang saudara kenal. Ini prinsip pertama terkait dengan kesepadanan. Jadi alat ukur langsung ada ketika Tuhan kasih. Ini sepadan atau enggak, tinggal saudara lihat dalam relasi ini orang. Kalau saya berelasi dengan dia, pacaran, menikah, makin lama saya makin kenal Tuhan, atau saya makin lama makin dekat dengan rumah ibadah yang lain. Ini saudara senyum, tapi memang itu faktanya kan ya. Kalau saya menikah dengan dia, pelayanan saya menjadi lebih baik, atau saya akan makin jauh dari Tuhan, tiap hari hanya urus dia saja. Perjuangan untuk menjadi penolong, istilah eser, penolong itu seringkali dipakai untuk Tuhan juga. Jadi banyak orang bilang perempuan itu makhluk yang lemah karena dia hanya penolong. Nanti dulu, istilah penolong itu seringkali dipakai untuk Tuhan yang maha perkasa itu. Tetapi ini berarti saya akan menjadi penolong di dalam segala bidang. Maka saudara berdoa di dalam konteks kuliah, saudara berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dia eser. Apalagi di dalam konteks persoalan dengan makan minum, sakit penyakit, saudara datang kepada Tuhan karena dia eser. Nah, ketika saudara masuk di dalam relasi pacaran, harusnya saudara bisa bukan hanya sekedar ngomong mengenai restoran, makan enak di mana, tetapi segala sesuatu. Istri atau suami bukan hanya teman tidur, tapi mereka adalah teman diskusi untuk bertumbuh sama-sama. Saya bicara daripada saudara sebagai orang dewasa. Sekali lagi, istri atau suami itu bukan hanya teman tidur. Istri atau suami adalah teman diskusi. Teman untuk mempercakapkan mengenai hari ini, bicara mengenai masa depan, untuk memperjuangkan segala sesuatu. Maka teman-teman harusnya cari pacar itu bukan hanya sekedar dia laki-laki. Meskipun memang atau perempuan. Karena memang syarat pertama harusnya dia laki-laki atau perempuan. Nah itu syarat kedua. Syarat pertama, pasangan yang sepadan itu dia mesti manusia. Ya, dia mesti manusia. Setelah dia manusia, dia lain jenis. Baru saudara ngomong hal-hal yang lain itu dia.
Tetapi paling tidak kalau dia manusia meskipun dia tidak sempurna, dia harus menunjukkan ciri-ciri ini. Hindarilah kemalasan dalam melatih diri secara disiplin dalam berbagai hal. Ya. Kalau saudara ketemu orang, sudah dia mendekati saudara lalu malasnya minta ampun, sudahlah tinggalin. Jangan bilang, "Dak, Pak, nanti dia setelah menikah dengan saya pasti rajin." Enggak. Banyak orang itu memang tiba-tiba rajin setelah pacaran. Dia akan kembali malas setelah menikah. Yang ketiga, orang tua. Ini penting. Di sini ada beberapa orang tua. Dan di dalam gereja pun, meskipun itu bukan orang tua kandung, saya sangat menekankan peran orang tua karena hal ini. Saya baca saja. Dalam masa Abraham, orang tua memainkan peranan yang sangat penting dalam membuat keputusan dengan siapa anaknya akan menikah. Kita akan bilang, ini zaman Siti Nurbaya, kami tidak menginginkan itu. Ya, saudara tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena poin kedua, seiring dengan berjalannya waktu, hal macam ini seringkali diselewengkan dan anak-anak jadi korban. Pernah ada masa itu. Tetapi, secara ideal, bimbingan orang tua diperlukan untuk menjadi suara bagi cinta dan kebijaksanaan yang akan menjaga hidup orang muda dari tipu muslihat orang yang tidak tulus. Jadi orang tua itu penting. Berelasilah antara orang muda. Di gereja, saudara ketemu orang tua. Orang tua itu tidak selalu benar, tapi kalau saudara ketemu orang tua yang mengerti firman, mungkin saudara perlu dengar suaranya. Ada orang tua di gereja itu kan kayak kepo kan. Coba, Bruce, kayaknya dia cocok sama kamu, Bruce. Bruce jangan langsung bilang dalam nama Yesus, tidak. Mungkin Bruce perlu pikir-pikir, jangan-jangan dia. Meskipun tidak harus juga. Tetapi kalau orang itu mengerti firman, saudara perlu pertimbangkan itu. Meski bukan jaminan, bimbingan dan berkat orang tua, ini terkait orang tua kandung, tetap menjadi jalan dan bijaksana yang harus dianggap secara serius. Setelah 17 tahun, saudara boleh menikah tanpa restu orang tua. Boleh, secara hukum. Tetapi saudara perlu minta restunya. Kecuali mereka berdiri di atas prinsip yang salah. Saya pernah didatangi satu orang keluarga karena akan menikahkan anaknya yang dia sebenarnya tidak setuju. Waktu orang tuanya datang, papanya datang, dia bilang, dia mau, kalau Anda nikahkan saya polisikan. Saya bilang, Anda tidak bisa polisikan saya. Karena dia sudah 17 tahun. Dia sudah punya kemungkinan untuk memilih untuk menikah. Dengan anaknya saya bilang, prinsip yang dipakai untuk melarang ini adalah bukan prinsip yang biblikal. Kalian tentukan. Tetapi pada saat yang sama sambil waktu mereka mau pulang, saya bilang tetap perjuangkan sampai hari terakhir supaya mereka hadir. Salah satu yang nanti kami berkati itu, papanya tidak setuju karena papanya bukan Kristen. Mereka bergumul lama, kemudian saya bilang kamu berdoa. Bahkan mereka tuh sampai sudah banyak, kalau papa bunuh segala macam bagaimana. Saya bilang tidak, pergi kasih tahu, jujur. Kalau dia tidak setuju satu hal, tapi kan mesti jujur kan ya. Sekarang ini Bapak Saudara, meskipun dia papanya dia tuh bukan Kristen, papanya yang akan antar ke altar. Sampai tadi malam kasih bimbingan pranikah itu, masih cerita dengan air mata, kok bisa ya Tuhan bikin seperti itu? Karena Tuhan kasih orang tua. Tuhan minta saudara untuk juga belajar untuk memberikan penghargaan yang cukup kepada orang tua. Terakhir, saudara kalau berurusan dengan cinta yang romantis itu, jangan lupa komunitas gerejawi yang benar, persekutuan yang benar di kampus saudara misalnya. Kasih sejati bersifat relasional dan selalu berorientasi keluar. Ini hal pertama yang tadi saya singgung. Sehingga komunitas yang benar adalah tempat terbaik untuk membentuk dan melatih kasih sejati. Gampang melayani pacar teman-teman, tapi sebelum saudara punya pacar, layani orang lain yang mungkin bukan pacar saudara. Itu tempat terbaik untuk melatih saudara untuk mengasihi dengan benar. Komunitas, di dalam komunitas pengenalan yang intens akan diperoleh dan cinta dapat terbentuk secara natural. Makanya tadi saya sering bilang, kalau berdoa Tuhan bawalah dia kemari, jangan habis berdoa mata diarahkan ke gunung-gunung, kata pemazmur. Mungkin dia ada di kiri kanan saudara. Kriteria-kriteria yang Alkitab berikan ada pada dia, cuman kita dengan segala macam cara berusaha untuk menolak itu. Itu susah. Banyak orang itu pada akhirnya tidak menikah bukan karena tidak ada orang yang tepat bagi dia, tetapi orang yang tepat bagi dia justru tidak diinginkan. Di dalam komunitas, saya kira tempat terbaik saudara menemukan pasangan adalah di dalam komunitas, melayani sama-sama, bergumul bersama-sama. Di situ saudara lihat persistensi seseorang. Nah, saudara, kalau saya Vicaris Grace lagi persiapan ya, tapi
Kenapa dia misalnya kami diskusi itu, beberapa hal dia lihat justru di dalam konteks pelayanan, yang sulit. Setelah menikah pun konteks pelayanan yang sulit itu bisa mengikat orang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena perasaan cinta dan tertarik tetap merupakan hal yang penting, kebersamaan itu. Baik untuk membangun apa yang disebut sebagai cinta. Orang Kristen perlu mendidik hati dengan pemikiran yang benar agar ketertarikan itu tidak menaklukkan dia. Sehingga kadang-kadang begini, di dalam Alkitab itu sudah ada satu indikasi ini. Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Diambilnyalah siapapun yang diinginkannya menjadi istrinya. Jadi sudah ada semacam gambaran itu di dalam perjanjian lama. Setelah kejatuhan di dalam dosa, entah kenapa ya, yang di luar sana itu jauh lebih menarik. Apalagi boleh diambil siapapun yang diinginkan, berarti boleh lebih dari satu. Dunia menawarkan saudara yang jauh lebih menarik. Tetapi saya mau ingatkan saudara, tempat terbaik saudara menemukannya adalah komunitas. Komunitas yang benar adalah prioritas. Mengenal orang yang tepat di dalam komunitas. Saudara juga bisa dijagai oleh orang-orang yang tepat melalui nasihat dan dorongan juga di dalam komunitas yang kenal Tuhan. Saya bilang komunitas, saya bilang kalau bukan gerejawi, kalau entah komunitas gerejawi atau non gerejawi, mestinya itu komunitas yang benar dan kenal Tuhan saudara. Kalau enggak nasihatnya minta ampun. Terakhir. Ini slide terakhir. Komunitas adalah unsur yang penting dalam melatih pasangan muda-mudi untuk saling melayani secara eksklusif. Saudara bukan hanya saling traktir satu dengan yang lain, tetapi di dalam gereja saudara belajar untuk saling melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, komunitas adalah tempat yang baik supaya saudara belajar bersama-sama melayani orang lain dan mempersiapkan pelayanan atau teladan bagi keturunan mereka. Setiap kali saya kasih konseling, saya selalu di sesi kedua atau sesi terakhir saya akan bilang, kalian kalau nanti diberkati di sini, jangan sampai Tuhan kasih anak, lalu setelah Tuhan kasih anak, itu anak tidak pernah lihat papa dan mama melayani. Anak harus lihat papa mama melayani supaya besar anak melayani. Saya kira saya sampai di sini. Kita langsung masuk ke diskusi. Tadi pesannya begitu ya. Ada diskusi, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, materi sudah. Ya. Oh, ada ini juga. Oke. Ini ada juga yang fisik ya. Tes. Oke. Ya, mari. Terima kasih Pak Tama untuk penjelasannya hari ini. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa sudah dalam pernikahan aja memaafkan itu sangat sulit kan. Nah, di dalam pernikahan pun juga akan ada keluarga. Di dalam keluarga juga bisa melihat realitas di dalamnya kan Pak. Kayak misalnya, di antara kedua orang tua tidak memiliki hubungan yang harmonis seperti itu kan. Bahkan mungkin ada kekerasan di dalam rumah tangga, tidak hanya kepada pasangan tapi juga kepada anak-anaknya kayak gitu. Nah, anak-anak ini tuh pasti memiliki apa yang dilihat orang tuanya itu tuh yang tersimpan di memori mereka seperti itu. Nah, baru kemarin juga ada sempat ngobrol dengan rekan kantor juga. Kenapa dia tidak mau menikah kayak gitu untuk saat ini, karena dia merasa dia memiliki trauma di dalam keluarganya Pak seperti itu. Nah, dan isu seperti ini tidak hanya buat satu orang itu, tapi juga sudah banyak yang kita temukan kan sekeliling kita seperti itu Pak. Banyak di antara pemuda tuh juga susah untuk mengambilkan komitmen karena dia memiliki trauma di dalam keluarganya, takut inilah dan takut itulah. Nah, gimana pandangan Bapak terhadap rekan-rekan pemuda yang memiliki trauma tersebut di dalam keluarganya sehingga tidak mau untuk mengambil komitmen memiliki pasangan hidup ataupun bahkan menikah seperti itu Pak? Okay. Waktu kita punya retreat itu, Biblical Manhood and Womanhood, saya sempat jawab pertanyaan ini. Itu malah kalau nggak salah mirip KKR. Teman-teman, keluarga yang paling berantakan di dalam Alkitab itu keluarganya siapa? Keluarga para patriark itu, keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara cari perjanjian lama sampai perjanjian baru, keluarga paling berantakan itu. Saudara nggak akan mau ada keluarga kayak begitu. Ada suami seperti membiarkan istrinya diambil oleh orang lain, hampir ditiduri oleh orang lain. Suami macam apa ini? Di mana-mana suami itu selalu jaga istrinya. Ada istri yang membohongi, bekerja sama dengan anaknya dia, bohongi suaminya. Ada kakak dan adik berantem di dalam keluarga itu.
Ada saudara bersepakat menjual saudara mereka yang lain. Aduh, semua relasi yang paling hancur itu ada di dalam keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi di dalam Alkitab juga tidak ada keluarga yang dipakai menjadi berkat lebih daripada keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi siapa yang melakukan ini? Tuhan. Sehingga trauma itu satu hal. Semua orang punya trauma sendiri-sendiri. Tetapi trauma itu tidak boleh menghalangi saudara dan saya untuk kemudian mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi jika itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga kalau ditanya ke saya trauma Pak, iya betul itu trauma. Tetapi biasanya orang trauma itu lari kepada beberapa kemungkinan. Dia tetap menikah, lalu kemudian dia mengikuti teladan orang tuanya. Atau yang kedua, ada orang yang justru menikah karena ini model keluarga kayak begini, ini kayaknya nggak cocok. Saya akan lari dari keluarga ini dengan cara menikah cepat-cepat. Biasanya ini anak perempuan. Ada anak perempuan yang karena lihat papa mamanya bentur terus, dia kemudian memutuskan untuk menikah dengan segera, menikah muda, supaya dia pikir dia akan keluar dari neraka dan dia akan membentuk keluarga yang jauh lebih baik dari papa mamanya. Yang dia lupa adalah kalau dia menikah hanya sebagai pelarian, dia akan bikin neraka kedua di rumah yang berbeda. Sehingga ini adalah trauma itu akan lari kemana-mana. Yang ketiga, apakah ketika saudara tidak menikah, saudara pasti akan lolos dari trauma lainnya? Karena social pressure itu juga punya trauma tersendiri kan ya. Berapa banyak orang tidak mau pergi ketemu keluarga besarnya, tidak mau pergi ke pesta keluarga besarnya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan ya. Saudara, kita punya hidup ini penuh dengan kesulitan urusan yang ini. Sudah punya pacar belum? Belum. Tahun depan terus. Begitu sudah punya pacar, pertanyaan berikut adalah kapan menikah? Kok belum menikah? Saudara menikah terus tanya kapan punya anak? Setelah punya anak satu, kalau saudara di reform, anak kedua kapan? Anak ketiga kapan? Anak keempat? Sampai mati pertanyaan kayak begini ada. Dan saudara bisa trauma. Begitu lihat wajah tertentu, aduh ini bahaya ini. Jadi, sudahlah. Teman-teman, saya tidak mau menyangkali bahwa ini menyakitkan. Tetapi di sisi yang lain, kalau keluarga kita buruk, itu tidak berarti bahwa saudara punya pernikahan pasti buruk. Kadang-kadang orang tua kita menikah, mereka sudah menempuh jalan yang salah untuk menjalani pernikahan itu. Kalaupun saya bilang, saudara menempuh jalan yang tepat, apakah nggak ada masalah? Pasti ada masalah. Tetapi orang Kristen itu punya cara untuk menyelesaikan masalah. Yang berikut, saudara yang mengalami traumatis, Kristus punya kuasa untuk mengubah itu. Kalau Tuhan Yesus kita itu punya kematian, kebangkitan, tidak bisa berkuasa untuk mengubah traumanya kita, dia bukan Tuhan. Kalau saudara tidak menikah, jangan menjadikan trauma sebagai alasan. Kalau saudara tidak menikah, biarlah saudara punya alasan yang cukup kuat bahwa memang Allah pimpin saudara untuk tidak menikah. Bisa tangkap maksud saya? Apa yang kemudian menghalangi? Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada kemudian kuasa Kristus untuk membongkar apa yang disebut sebagai trauma ini. Saya kira itu, Rifan. Ada lagi? Kapan? Sekarang Pak, mau tanya maksudnya kan? Ya. Pertanyaannya sekarang Pak. Iya, oke. Pak, bagaimana dengan prinsip pendekatan yang benar? Apakah seorang pemuda Kristen dapat mendekati beberapa orang di saat yang sama untuk menguji orang yang tepat? Ada beberapa prinsip ini kan ya? Koleksi, seleksi, pilih. Tapi gini, saudara harus sebelum pacaran, saudara bisa berelasi dengan siapa saja. Sekali lagi ya, sebelum pacaran tuh kita bisa berelasi dengan siapa saja. Makanya juga jangan terlalu cepat menyatakan cinta sebenarnya. Jadi kalau di sini kan ada banyak wanita, ada banyak pria, sudah berelasi aja dengan semua. Setelah itu saudara akan mulai dari 20 mungkin yang berelasi dekat, mungkin mulai mengerucut kepada 5. Kalau memang sudah menuju kepada 5 ya, saudara mulai bangun relasi, ngobrol, makan sama-sama dan seterusnya. Orang makan sama-sama tuh nggak harus selalu pacaran. Tetapi berdasarkan semua relasi, pelayanan sama-sama, pelsi sama-sama, apalagi penginjilan rumah sakit sama-sama. Di situ saudara sudah mulai bisa lihat, saudara akan mulai paduan suara sama-sama. Saya sebut satu-satu lah ya. Dan setelah itu, saudara sudah mulai yakin baru maju. Tapi kalau pertanyaan coba taruh itu. Pendekatan, setelah saudara pendekatan dalam konteks apa ya? Kalau saudara pendekatan untuk sudah mau menyatakan cinta, saya kira jangan. Karena orang tuh kasihan, apalagi kalau saudara laki-laki, anak perempuan orang itu tidak boleh perasaannya dia tidak boleh dipermainkan.
Sehingga berelasi aja seperti biasa sampai saudara yakin yang mana. Begitu saudara yakin yang ini, ya saudara maju. Setelah saudara maju, saudara tidak boleh karena pacaran maka boleh 2 atau 3. Tidak, justru komitmen itu dilatih pada masa pacaran. Tetapi kan sambil pacaran, sambil sepakati, ini kan cuma pacaran ya. Jadi masih bisa putus. Itu harus dibicarakan di depan. Saya dengan Vicaris Grace 7 tahun pacaran. Mau dekat 7 tahun, kami 2 hampir putus tuh. Sudah mau putus. Kenapa? Karena dia tuh cinta sekali sama GRI. Sementara saya mau pulang ke Batu. Tidak mungkin kan abis menikah saya tinggal di kota Batu, Jawa Timur. Dia tinggal di sini. Sudah kami sepakati untuk putus. Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Cari lagi, kepala sakit kan. Tapi Tuhan kan bisa melampaui itu. Tiba-tiba Tuhan panggil saya masuk ke GRI. Ya sudah, selesai. Begitu saya dapat keyakinan masuk GRI, saya bilang kita nggak jadi putus ya. Menikah kita. Jadi kalau tanya pendekatan kepada semua, tidak bisa. Tapi berelasi dengan semua. Harus berelasi dengan semua. Lalu kemudian setelah dapat yang cukup spesifik, saudara harus mulai mendekati dia. Kirim coklat itu kalau saudara sudah yakin dia. Nah, jangan pas Valentine, satu laki-laki kirim kepada 5. 5 sudah berbunga-bunga hatinya, tiba-tiba jadinya 1. Wah, repot. Tapi juga ketika saudara kasih 1, kalau ada 4 di sini, saudara kasih 1, lalu kemudian dia sudah enggak, ya sudah tuh masih ada 4. Iya dong, kan sudah enggak. Kecuali kalau dia sudah enggak, kenapa kita harus patah hati sampai aduh, sudahlah. Jangan sampai segitunya juga. Kalau dia bilang enggak, udah. Kalau enggak ya enggak, udah ya iya gitu kan ya. Alkitab bilang jika ya, jika tidak. Selesai itu. Saya tak mempermudah, tetapi memang ini juga bukan hal yang terlalu sulit menurut saya. Ya. Yang wanita jangan juga bikin susah anak laki-laki orang lain tuh. Doa dulu. Dia tuh biasa sudah berdoa setengah mati sebelum mendekati Anda. Sudah kasih coklat berkali-kali, kasihlah. Tidak langsung bilang, iya bang. Tapi kasih tanda-tanda sedikit. Sampai coklat dia sudah punya tabungan, sudah habis, uang sekolah nggak dibayar. Kalian masih tidak, kalian berbagian di dalam kegagalan dia bayar uang sekolah. Jadi kalau memang enggak, langsung bilang enggak, biar dia enggak gagal. Ya, mari Matius. Ya, ini ada sebuah pernyataan Pak. Makanya ini saya mau tanya pendapat Pak Tama seperti apa gitu ya. Saya juga merenungkan pendapat ini ada benarnya gitu ya. Dia bilang bahwa pernikahan itu adalah anugerah kedua terbesar setelah keselamatan, dia bilang. Itu cuma quotes, tapi saya coba renungkan. Saya kan nggak melihat penjelasan dia seminarnya, tapi kemudian saya renungkan. Oke, Tuhan bentuk relasi. Oke, pernikahan itu juga sulit sih kalau diperjuangkan. Maksudnya untuk dipertahankan kan susah juga gitu, nggak mudah. Kadang-kadang, tapi kita melihat Pak, ada orang menikah tuh kayak mudah gitu. Waktu kita lihat di pestanya gitu, iya dia hidupnya mudah ya. Asik banget gitu ya. Jadi kelihatan mudah tanpa semacam tidak perlu anugerah, cuma butuh orang tua yang sudah punya tabungan gitu misalnya contoh. Nah ini kan pendapat Pak Tama seperti apakah di dalam pernyataan itu kira-kira penilaian pertama seperti apa? Thank you Pak. Yang saya tahu cuma anugerah terbesar dalam hidup saya, Kristus. Kalau mau yang lebih besar, setelah itu yang mungkin setara dengan itu ya kehadiran Roh Kudus untuk melahirbarukan saya. Apalagi gereja. Tempat saya menemukan istri saya. Lalu keluarga, apakah keluarga dengan gereja? Saya kira keluarga itu privilege yang Tuhan kasih, itu anugerah. Yang penting saudara tidak bikin dia tuh lebih penting daripada Kristus saja. Sampai sekarang itu saya kalau lihat keluarga, misalnya anak saya lah, Tuhan kasih saya anak. Ya, ketika dia konser piano, saya tidak khotbah hari itu, saya pergi antar dia. Kenapa? Masih di Cikarang masih ada Pak Peter, Pak Jeko. Kalau memang mereka dua nggak ada, saya yang akan khotbah, dia pergi piano. Tapi kalau masih ada mereka berdua, saya pergi antar dia. Kenapa? Karena saya juga sadar sih, keluarga itu anugerah. Jangan lupa, saudara, banyak orang ingin menikah, tidak menikah. Bahkan ingin punya pacar aja nggak dapat. Saudara dapat. Lalu kalau saudara bilang, aduh kok gampang ya, dia itu menikah pestanya bagus. Aduh, pesta yang bagus nggak menentukan apa-apa. Sekali lagi, pesta bagus nggak menentukan apa-apa. Ada orang pesta biasa-biasa saja, tapi saudara lihat keluarganya langgeng. Ada orang pesta besar-besaran, sampai kita lihat kita iri.
Tapi begitu saudara masuk ke dalam rumahnya dia, saudara nggak menginginkan rumah itu. Jadi jangan lihat dari luar. Saudara mesti lihat prinsip bagaimana mereka memanage keluarga itu dan menjalaninya. Saya kenal kok, ada orang-orang yang kalau saudara dan saya lihat waktu hari mereka menikah, dengan segala yang mereka punya, orang tua punya, bahkan mereka sendiri punya, mereka sudah cukup matang ketika mereka menikah. Tapi setelah menjalani hari-hari pernikahan, air mata. Karena uang tuh nggak bisa menahan air mata, teman-teman. Pesta kehadiran orang banyak itu juga nggak hapus air mata. Nggak ada. Sehingga kalau saudara punya, dengan segala keterbatasan, banyak orang gini. Kalau saudara akan lebih menghargai kalau menikah dalam segala keterbatasan, kemudian bersama-sama berjuang sampai pada titik yang tertentu, biasanya kita lebih bisa menghargai. Saya kira itu Matius. Saya tidak bisa bilang dia lebih besar dari yang lain, karena nanti yang tidak menikah akan merasa kekurangan anugerah. Ya. Ya mungkin berarti kita nggak perlu juga bilang oh itu kedua, tapi tetap anugerah. Oh ya, itu anugerah. Ini kan? Okay. Follow up Pak. Ya. Pendapat Pak Tama ini fenomena di IG gitu ya, dan mungkin kebanyakan kita ngelihat gitu ya. Ini pertanyaan mungkin untuk semua yang nggak harus saya juga gitu ya. Ada misalnya ya, ada video muncul gitu ya. Misalnya ada perempuan marah-marah atau nangis gitu ya, atau marah-marah terus suaminya keluarin uang. Langsung berhenti marah-marah, langsung baik. Apakah itu suatu kenyataan yang selalu seperti itu? Di jemaat waktu gini, saya kasih contoh paling sederhana ya. Waktu kita pilkada pemilu kemarin di Cikarang enggak, tapi di Depok saya umumkan resmi. Jangan kirim video 2 menit. 1 menit. Kepada anak saya bilang, dia sering loh. Karena nonton yang seperti itu, dia membayangkan itulah dunia. Tapi enggak begitu. Coba Vickers Grace nangis, Anda bawa duit. Mati. Enggak selesai hanya dengan duit. Dah. Apalagi di video tuh banyak loh yang maksudnya kasih uang, kasih kalung dan seterusnya. Kalau ada seorang laki-laki ya, dia punya istri, kemudian diam-diam dia menikah lagi dengan 7 perempuan lain. Waktu istrinya nangis, dia kasih uang. Selesai masalah? Enggak. Masalah enggak selesai. Jadi enggak segampang itu. Uang enggak menyelesaikan semua masalah. Meskipun dunia memang kasih persepsi kayak begitu. Padahal enggak. Apakah kita tuh dicintai kalau kita tuh punya segala sesuatu? Kan enggak juga. Siapa yang bisa jamin bahwa istrinya itu, misalnya fakta hari ini, banyak orang kaya punya segala sesuatu, tapi istrinya bisa lari meninggalkan dia dengan orang lain misalnya. Atau suaminya pergi meninggalkan dia dengan orang lain. Jadi semua itu enggak jamin apa-apa. Ketemulah bukan orang yang kaya lah, yang bisa jamin hidup kita. Tapi ketemu dengan orang yang betul-betul sudah jumpa dengan Kristus. Cuman itu yang bisa jamin kalian punya keluarga. Makanya saya bilang, hal-hal sementara, cinta bisa dimulai dari hal-hal yang natural, kelihatan sementara. Tapi kalau mau dipertahankan, tidak bisa. Harus dipertahankan dengan sesuatu yang kekal. Karena cinta itu naturnya kekal, dia datang dari Allah yang kekal. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Kita sampai jam berapa ya? Sudah. Ada lagi? Oke. Halo juga. Mau nanya, ini kisah orang lain yang diceritakan. Jadi ada orang yang kedua belah pihak, mamanya berharap mendapatkan sesama suku. Tetapi tanggapan dia, toh yang jalani saya, yang kenal saya. Masa hanya karena beda suku saja orang tua melarang atau enggak suka. Setuju? Saya setuju ini. Orang tidak bahagia karena mereka nikah satu suku. Orang tidak bahagia karena mereka nikah beda suku. Sehingga kalau sampai di sini tanya kepada saya, apakah Anda setuju dengan pendapatnya dia? Iya, saya sangat setuju. Dan dia harus kasih penjelasan. Jangan teriak-teriak. Kalau saya sambil teriak-teriak, saudara tidak boleh sama orang tua sambil teriak-teriak. Apa gunanya satu suku? Nggak bisa. Tapi saudara harus kasih penjelasan. Kenapa? Karena ini unbiblical sebenarnya. Ini konstruksi sosial. Saudara tidak bisa menikah berdasarkan konstruksi sosial. Kalau yang Tuhan kasih itu orang dari suku yang lain, ya kenapa tidak? Di dalam Alkitab orang Israel memang disuruh menikah dengan sesama Israel. Tetapi memang ada ruang juga bagi orang yang bukan Israel masuk ke dalam kehidupan keluarga orang-orang Israel. Jadi nggak ada masalah. Sehingga yang paling penting itu adalah memberikan penjelasan kepada orang tua. Yang berikut adalah kalau orang tua sampai memang pada akhirnya tidak mengerti, memang yang menentukan kita menikah itu pada akhirnya secara resmi dengan pemerintah.
saudara tetap masih bisa menikah kok. Saya nggak, kalau nggak salah di Biblical Manhood dan Womanhood, saya dan Vicaris Grace sudah sempat ngomong ini. Kalau seandainya alasannya adalah alasan ini, saudara tetap bisa bertahan menjalani asal saudara yakin ya. Yakin bahwa ini adalah orang yang memang kehidupan spiritualnya baik, orang yang tepat untuk saudara, sepadan untuk saudara. Ya jelaskan kepada papa dan mama, sepadan itu bukan satu suku. Sepadan itu bukan kantongnya sama, sepadan itu apa? Dan kalau memang sudah tidak bisa diterima sampai pada masa tertentu, ya saudara juga mesti tentukan waktu. Kami akan bertahan minta restu orang tua sampai berapa tahun ini. Kalau sudah enggak, ya sudah, saudara punya hak untuk menikah. Tapi jangan menikah 16 tahun. 17 tahun kan baru pemerintah kita izinkan. Jadi sampai di titik ini saya setuju kok. Tapi jangan jadikan jawaban saya ini saudara rekam, saudara kirim ke orang tua, nanti perkara dengan saya, saudara kasih penjelasan, bukan kasih rekaman. Ini kadang yang gampang nih yang begini-begini nih. Kasih rekaman, pendeta taruh, dimusuhi lah pendeta seumur hidup. Banyak orang itu benci, orang tua benci GRI karena prinsip yang benar itu bukan dijelaskan baik-baik oleh anak. Mereka hanya asal kutip. Karena mereka sudah tidak mau jelaskan, pakai otoritas pendeta. Padahal pendetanya saudara kan bukan pendetanya orang tua saudara. Jadi rame nanti. Yang kasihlah penjelasan yang masuk akal. Saya kira itu tanggapan saya. Jadi prinsip kesepadanan itu mesti ditekankan ulang kepada orang tua. Bisa jelaskan juga di Alkitab bagian yang mana yang mengatakan hal itu. Ya, satu lagi terakhir mungkin. Jika sudah ada dalam relasi yang cukup lama berlangsung, kemudian menemukan ada beberapa sifat pasangan yang kurang sesuai atau kurang baik. Apakah prinsip saya pacaran dengan harapan dia akan berubah menjadi lebih baik masih bisa diterima? Apakah lebih ini masih bisa menjadi momen waiting atau ini adalah wasting. Waiting atau wasting. Kita mesti lihat dulu kategori yang mana nih. Tadi kan saya bilang, ada beberapa persyaratan saudara menentukan pasangan tuh. Yang pertama dia harus seorang manusia. Mesti manusia. Manusia secara hurufiah maupun secara figuratif. Waktu Allah mau memberikan Hawa kepada Adam, Alkitab mulai dengan tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Allah tidak langsung kasih Hawa, tetapi Allah kasih Adam itu memberi nama kepada binatang. Memberi nama berarti mengenal. Setelah dia mengenal, saudara akan ketemu Adam punya kesimpulan sama. Di antara semua binatang nggak ada yang sepadan dengan dia. Lalu sudah mulai ada perasaan butuh pasangan yang sepadan. Baru Allah kasih Hawa. Dan ketika Allah bawa Hawa, Hawa itu adalah seorang manusia. Yang kedua, Hawa adalah seorang perempuan yang berbeda. Maka syaratnya ini, dia adalah manusia dan manusia yang berbeda jenis. Ini dia. Nah, sekarang terkait dengan dia adalah manusia. Manusia itu bukan malaikat secara figuratif. Malaikat itu saudara bisa harapkan sempurna. Tetapi kalau dia itu adalah seorang manusia, artinya dia tidak selalu merupakan orang yang sempurna. Hawa diberikan kepada Adam karena Adam itu mulia tapi tidak sempurna. Nah sekarang pertanyaan tadi, misalnya kalau dia punya kekurangan, coba mesti didefinisikan kekurangan yang mana. Kalau dia tidak kenal Tuhan, dia itu posesif, dia itu habis makan dia pukul saya, ya tinggalin. Kekurangannya apa sih? Itu kan masih ada hal yang masih bisa didiskusikan kekurangan itu. Yang masih bisa saudara tegur. Ada hal yang tidak bisa. Saya misalnya, Vicaris Grace tidak bisa bilang, kamu kurang putih. Udah, itu sudah tidak bisa diubah. Tapi kamu itu, dulu ya, pacaran dia dengan saya, yang saya rasa pada akhirnya, sekarang kalau saudara lihat saya agak rapi kan ya. Saya termasuk yang, saya merasa bahwa rapi atau tidak rapi tidak menentukan saya hidup atau mati kan ya. Saya tetap bisa pelayanan, sehingga saya biasa aja. Di I3 dulu saya guling lengan baju itu sampai ke sini. Sampai ada dosen yang bilang, di I3 itu enggak boleh. Cuman saya juga rasanya badan sesak kalau pakai lengan panjang tuh. Sehingga dosen ada yang bilang, Tama pakai lengan pendek. Saya bilang, saya enggak punya, Pak. Lalu kalian bilang, kenapa? Saya harus beli lengan panjang karena setiap kali pelayanan di kampus ini harus pakai lengan panjang. Jadi kalau Bapak mau saya harus pakai lengan pendek, ya Bapak belikan saya baju lengan pendek. Dosen saya lawan, tapi giliran dapat pacar. Tama, lipat baju seperti itu agak kurang rapi. Cukup seperti itu dan 1 tahun saya menjadi orang Puritan. Baju sampai di sini, tinggal ini aja yang saya kancing.
Jadi sebenarnya cinta itu bisa menolong saudara melihat kekurangan tertentu yang masih bisa didiskusikan, kasih tahu. Kalau kamu ngomong saya kurang ngerti, coba agak terstruktur sedikit, itu bisalah. Kamu itu dengan orang tua saya kurang ramah, itu hal-hal yang masih bisa. Tapi kalau dia sudah pukul, maki, dan seterusnya, udahlah tinggalin aja. Kalau memang dia, Tuhan ubah dia dulu baru jadi. Jangan bilang begini, tidak apa-apa pacaran sama saya, karena saya sudah kenal Tuhan, biar nanti saya ubah dia. Cukup Tuhan saja yang jadi juru selamat. Saudara nggak usah jadi juru selamat, tinggalin. Jadi saya tidak tahu ini apa yang dimaksud itu. Tapi ya kira-kira saudara harus lihat. Saya kira mesti kita harus akhiri kan ya. Ya, jadi berakhir. Nanti setelah ini kalau ada hal yang mau didiskusikan, kita diskusi. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan bagi kami, kesempatan bagi kami untuk boleh belajar. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan pimpin relasi kami satu dengan yang lain, maupun juga ketika kami harus masuk ke dalam relasi pacaran, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pernikahan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.